Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian Yahudi atau Nasrani ketika menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka bahwa Nabi Muhammad SAW itu plagiat atau niru. Hanya mengambil sana sini, comot sana sini dan kemudian dimodifikasi jadi Al-Qur'an. Padahal mereka tidak punya bukti sejarah sama sekali bahwa Nabi Muhammad SAW bisa baca tulis. Semua buku sirah malah menunjukkan semakin kita mendalami sirah, semakin kita menyadari bahwa Nabi SAW sampai wafatnya buta huruf. Sampai wafatnya beliau tidak pernah membaca surat-surat yang dikirimkan kepada beliau. Beliau tidak pernah menulis sendiri surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja yang dikirimkan di masa sulh perjanjian Hudaibiyah. Semuanya dituliskan oleh juru-juru tulis Nabi SAW, dan beliau cuma pakai stempel yang beliau pakai, cincin yang beliau pakai. Beliau pakai stempel itu hanya untuk memberikan, pakai cincin hanya untuk memberikan stempel tersebut. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan misalnya kata Sayyid Muhammad Rashid Ridha di dalam buku tersebut, Nabi Musa alaihissalam, beliau setelah dilahirkan, dibuang oleh ibunya, akhirnya ditampung, diambil oleh istrinya Fir'aun dan dibesarkan di istananya Fir'aun. Artinya Nabi Isa alaihissalam dididik di dalam peradaban yang terbesar dan terhebat di zamannya, peradaban Mesir pada saat itu, di dalam istana Fir'aun. Yang artinya kalau Nabi Musa alaihissalam menyampaikan hal-hal yang penuh hikmat, penuh pengajaran yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan Nabi Musa mengambilnya dari apa yang telah beliau pelajari dari istana Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam, beliau hidup di Palestina, di bawah penjajahan orang-orang Romawi, peradaban yang paling mulia, paling besar pada saat itu. Di dalam keluarga Bani Israel yang sebagian besarnya adalah guru-guru agama, Nabi Zakaria dan yang lainnya, yang membuat Nabi Isa terus mendapatkan ajaran-ajaran, kalimat-kalimat hikmah dari kitab Taurat dan yang lainnya, termasuk pengajaran dari orang-orang Romawi yang memungkinkan beliau sudah banyak mengetahui hal-hal kebenaran ini sebelum beliau menerima wahyu. Maka sampai beliau memberi kesimpulan, kata Sayyid Muhammad Rashid Ridha, kalau bukan karena Al-Quran mengakui kebenaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam, maka tidak akan ada manusia bisa percaya bahwa beliau seorang Nabi. Jangankan percaya Nabi, percaya bahwa pernah hidup saja nggak ada. Pernah hidup di muka bumi saja tidak ada. Tidak ada bukti sejarahnya sama sekali. Peninggalan sejarahnya tidak ada. Bahkan sebagian orang-orang modern menolak keyakinan adanya bahwa di Mesir dulu pernah ada orang-orang Yahudi. Mereka menolak tentang hal ini. Padahal kita kaum muslimin tidak perlu pembuktian dari orang-orang arkeolog tersebut, karena Allah yang menjelaskan bahwa di Mesir dulu ada Bani Israel. Dari zamannya siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, yang pertama kali masuk Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau mengajak ayah ibunya dan saudara-saudaranya untuk masuk ke negeri Mesir, yang turun-temurunnya diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang kebenaran Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya dari ajaran, bagaimana kita perhatikan sholat, ibadah kita ini. Contoh saja ibadah sholat, panggilan sholat, azan. Mana agama di muka bumi yang waktu masuk ibadahnya seperti kita kaum muslimin, yang ditandai dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan azan. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, dengan mengagungkan nama Allah. Rata-rata di luar Islam pakai alat musik, entah pakai kentongan, entah pakai api, entah pakai ini dan pakai alat tabuh, pakai alat suara dan yang lain sebagainya. Yang itu menunjukkan memang inilah kebiasaan agama-agama pagan, agama-agama penyembah berhala yang menggunakan alat-alat tabuhan, alat musik dan lain sebagainya sebagai pertanda ibadah mereka. Tidak dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang masuk waktu ibadahnya dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala.
dan tanpa dibubuhi dengan alat lantunan musik, nyanyian dan lain sebagainya. Namun kemudian muncul sebagian umat Islam yang tidak sadar akan keindahan agama ini, kemudian akhirnya mereka pun mulai ketika memunculkan kajian-kajian di media-media sosial diiringi pakai musik. Antum bisa bayangkan khutbah Jumat pakai musik? Ya, musik itu tidak pernah ada di masjid, di tempat lain, di tempat ibadah lain. Tidak ada ceramah harus pakai diiringi dengan lantunan. Ceramah di backsoni dengan musik. Wal'iyadzubillah. Ini niru siapa? Kita tidak perlu sampai seperti itu. Waktu sholat kita itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita 5 waktu? Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalat 5 waktu. Semuanya dari takbiratul ihram sampai salam bukan karangan kiai, syekh, habib, siapapun, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengarangnya, murni dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ibadah Ramadan. Bagaimana kita mengawalinya dengan ru'yah, bagaimana mengakhirinya dengan itu. Awalnya ibadah, akhirnya pun dengan takbir, dengan ibadah, dengan membagi zakat fitr. Besoknya kita merayakan Id dengan ibadah. Semuanya adalah perpindahan dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya dan penetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan di luar Islam? Di luar Islam mereka sebagian besarnya tidak pernah memiliki ketetapan wahyu untuk hari raya yang mereka rayakan. Tanya kepada orang-orang Nasrani, kenapa hari ini dijadikan hari raya mereka? Apa ada anjuran di dalam Alkitab untuk merayakan 25 Desember untuk dijadikan hari raya? Tidak ada sama sekali. Nasnya sama sekali tidak ada. Anjuran tidak ada. Ibadah apa yang harus dilakukan? Tidak ada keterangannya sama sekali. Sama sekali. Ya, subhanallah. Antum tahu di salah satu liburan nasional kita itu ada hari raya Nyepi. Ya, orang Hindu merayakan hari raya Nyepi. Antum pernah tahu tidak? Hindu terbesar di dunia di mana? Insya Allah di India. Insya Allah di India, terbesar dunia. Pernah dengar India Nyepi? Wah, luar biasa. Itu jadi berita internasional kalau terjadi. Ya, bandara-bandara stop, pabrik-pabrik berhenti, produksi-produksi stop, semuanya di switch off, tidak ada aktivitas dalam satu hari. Itu tragedi besar ekonomi dunia. Kalau itu pernah terjadi di sebuah negara. Tapi India nggak ada Nyepi, cuman ada di Bali. Subhanallah. Ini bisa antum simpulkan ini bid'ahnya Hindu Bali. Ya, ini bid'ah yang mereka perbuat, yang tidak ada contohnya, tidak ada uswah dan suri tauladannya sama sekali. Ini sekedar contoh saja bagaimana ketika kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agama ini dibandingkan ketika kita melihat, dibandingkan ngelirik ke kanan, ngelirik, subhanallah, semuanya dengan sangat sempurnanya. Ibadah salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu pun disyariatkan dengan kemudahan. Di antara rukunnya berdiri. Ketika tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, boleh berbaring. Ya. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Sudah isyarat pun enggak bisa, maka hanya terakhir yang bisa disolatin. Ya. Kalau sudah isyarat enggak mampu, dengan hati enggak bisa, sudah waktunya disolatin. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimahullah, ini kemudahan yang luar biasa. Wudu harus dengan air, tidak ada air, tayammum. Ini kemudahan syariat ini yang sangat universal. Bahkan subhanallah ikhwafillah, dasar bersuci dengan air untuk sebuah agama yang air itu begitu susahnya, ini cari masalah. Ya, Makkah di zaman itu air ini tidak mudah secara umum di tanah Arab. Tapi kemudian bersuci dasarnya harus dengan air, dikit-dikit wudu, mandi, terus demikian. Ini cari masalah. Harusnya kalau itu buatan kita, misalnya buatan manusia untuk membuat suatu agama, kita mencari bagaimana orang seenak-enaknya. Zina boleh, ini boleh, kayak Syiah, ya. Zina dapat pahala tapi namanya mut'ah. Ya, ustadznya dapat untung besar dengan khumus 1/5,
seperlima, khumus seperlima, 20% pendapatan jamaahnya harus setor ke ustadznya, kan enak ustadznya. Jamaahnya sendiri enaknya apa? Bisa mut'ah. Ya, enaknya lagi apa? Sholatnya nggak harus 5 waktu, bisa cuma 3 kali sehari. Itu pun kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nanti insya Allah pada bulan tertentu, kalau salah di bulan Rajab ada namanya sholat yang bisa dilakukan untuk mengkodok, walaupun sejuta sholat kelewat bisa kebayar semuanya. Ini menggampangkan orang. Akhirnya orang pengikut hawa nafsu enak mengikuti ajaran yang seperti ini. Ini kalau buatan manusia, tapi wahyu dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat yang tidak menyulitkan tapi tidak memudah-mudahkan. Syariat yang memberikan hanifiyah samha. Ada, anak tambahkan lagi misalnya, dalam arkanul iman, rukun iman, kita beriman kepada semua nabi dan semua rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, yang sebagian besar nabi itu Bani Israel, nabi dari Bani Israel, dari sejak Nabi Allah Ishak, ya, Yakub, Yusuf, terus turun ke bawah, rata-rata dari Bani Israel. Ada seorang dari Amerika juga, dia sendiri yang menyatakan, saya ini benci Islam awalnya, tapi kemudian ketika terjadi kasus peledakan gedung WTC, kemudian kita mulai mencari apa itu Islam, apa itu agama Islam, kenapa kok ada kitab suci mengajarkan rakyat atau penganutnya untuk membunuh sana sini. Maka ketika dia mempelajari, dia melihat bahwa di dalam Islam ini kita harus beriman kepada semua nabi dan semua rasul, termasuk semua nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Agama ini bukan agama eksklusif, ini agama inklusif, kata dia. Bukan agama yang menutup diri, malah membuka diri untuk mengimani semua. Bahkan kita wajib beriman kepada Taurat, kita wajib beriman kepada Injil, kita wajib beriman kepada Nabi Isa, kita wajib beriman kepada Nabi Musa. Ini agama, bukan agama yang eksklusif, malah membuka dirinya untuk yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, di Al-Quran ada surat Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada surat Aminah, nggak ada. Surat Khadijah nggak ada. Ya, surat Fatimah nggak ada. Surat Aisyah. Yang ada surat Maryam. Subhanallah. Ada surat Bani Israel, Al-Isra. Nama lainnya Bani Israel. Ada di dalam Al-Quran. Surat Arab nggak ada. Ya, subhanallah. Ini dinul Islam yang membuka diri. Dan Islam ini ketika mengajarkan bahwa kita ini harus bersatu, tidak boleh ada terpecah-pecah, terbelah-belah, tidak boleh. Bahwa keberadaan manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari laki-laki dan wanita, satu laki-laki dan satu wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal, bukan untuk saling sombong, bukan untuk saling membanggakan satu suku dari suku yang lainnya. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengumumkan pada waktu Hajjatul Wada' di Arafah, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihannya orang Arab dari yang bukan Arab. Nggak ada kelebihannya, satu sama lainnya sama. Yang membedakan satu dengan yang lainnya, takwa. Takwanya kepada Allah. Kalaupun bukan Arab, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia lebih mulia di mata Allah ketimbang yang lainnya, walaupun Arabnya yang paling Arab. Ya, tidak ada nilainya. Dan itu dijunjung tinggi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka dengan legowo, mereka melihat Bilal bin Rabah al-Habashi naik di tempat yang paling keramat untuk mereka, Ka'bah, naik di atasnya azan. Subhanallah, ini tempat paling mulia bagi orang Arab, tapi Habashi, seorang budak Afrika, mengumandangkan azan di atasnya. Dan ketika haji, semuanya melepaskan semua atribut, nggak ada bintang 3, 4, 5, semua lepas pakai baju ihram, semuanya sama, menghadap kiblat yang satu. Hatta sampai hari ini di Amerika pun masih rasisme. Amerika, negara yang paling maju, pun masih rasisme.
Bahkan beberapa hari yang lalu Anda melihat potongan komentar seorang orang Amerika hitam. Dia mengatakan bahwa di negara ini kalian boleh nembakin orang-orang seperti saya dan itu tidak akan dituntut di pengadilan, tapi jangan sampai bicara tentang LGBT, pasti kalian akan dipenjara, kata dia. Ya, kalau ngomongin LGBT pasti masuk penjara, tapi nembak orang hitam nggak masalah. Ini masih terjadi di Amerika seperti itu. Di zaman Nabi SAW sampai hari ini kita melihat semuanya tidak ada kelebihan, orang hitam, orang putih semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum datang ke masjid, shaf depan, datang duluan, antum berhak di sini. Enggak ada perbedaan, oh ini harus dari yang bangun masjid harus di shafnya paling depan. Enggak boleh ditempatin yang lain. Ya, pendatang walaupun datang duluan harus di belakang. Apalagi yang nggak pernah naruh duit di celengan, ya nggak boleh duduk di masjid ini, taruhnya di luar. Tidak ada seperti itu di Baitullah. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan ras satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang alim ditanya oleh salah seorang khalifah. Ketika dia bertanya, kenapa ulama-ulama rata-rata bukan dari orang Arab? Ketika Atha ibnu Abi Rabah ini zaman tabi'in, mana siapa Atha ibnu Abi Rabah? Atha ibnu Abi Rabah muftinya Makkah, seorang budak hitam. Al Hasan Al Basri budak hitam. Fulan budak. Ini dari Persia. Ini dari mana orang Arabnya kok tidak ada? Jadi kita ini, kata si khalifah, kita ini duduk, yang naik di atas mimbar bukan orang Arab. Yang naik kita duduk di bawah kaki-kaki mereka. Apa jawaban orang alim ini? Ya alim, ya syekh, ya khalifah. Ad-din hadza, agama Islam ini dinullahi jalla wa ala, agamanya Allah. Dan tidak ada nasab antara Allah dengan hambanya. Barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah, Allah akan kasih kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam, bukan lil Arab. Untuk seluruh alam semesta. Siapa yang menghadapkan dirinya kepada kitabullah dan sunnah Nabi, walaupun tidak ada nasabnya sama sekali, Allah pasti akan muliakan dia. Ini kemuliaan dinul Islam. Tidak ada istilahnya seperti di agama Katolik misalnya harus ada pausnya atau romonya. Anda pernah ditanya, kenapa di Islam kok nggak ada pausnya seperti itu atau romonya dan sebagainya? Karena Al-Quran dan Sunnah sudah lengkap, nggak perlu ada wakil Tuhan lagi. Kalau setiap umat hamba Allah langsung menghadap kepada Allah, ada sejadah dia gelar sejadah, nggak ada sejadah dia sholat dimanapun dia. Waju'ilat lil arda tahuran wa masjidah. Semua muka bumi adalah tempat suci dan masjid untuk bisa ibadah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan gampangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, dengan ibadahnya. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, secuil dari sebesar apapun di Islam. Antum kalau pelajari semua syariat Islam, semuanya. Ana di dalam salah satu kajian di Jakarta ada kajian al-kabair, dosa-dosa besar. Dan setiap kabair itu kan kita, misalnya kita membahas tentang hukum mencuri. Dalam syariat Islam bagaimana hukum mencuri? Potong tangan. Ya, potong tangan. Kemudian hukum zina, rajam. Ini hukum-hukum yang menurut orang sangat bengis. Tapi di dalam kajian-kajian itu ana bandingkan, nih bagaimana syariat Islam. Kapan orang itu boleh dipotong tangan dan kapan dia tidak boleh dipotong. Ada istilahnya nisab syariqah, nisabnya barang curian. Kalau dihitung-hitung kalau tidak salah hampir 2 juta rupiah. Artinya kalau barang curian itu tidak sampai 2 juta rupiah tidak boleh dipotong tangan. Ya, tidak boleh dipotong tangan. Ada nisabnya dalam fikih dalam fikih. Dan juga ada ketentuan yang kedua, yaitu bahwa barang itu disimpan di tempatnya sesuai dengan bendanya. Misalnya apa? Emas, ya di tempat penyimpanan. Sertifikat, ya di tempat penyimpanan. Kalau misalnya ada orang naruh emas nilainya 500 juta misalnya, ditaruh di ruang tamu, ditaruh seperti pajangan, taruh pajangan gelas emas gitu, dicolong sama orang. Si yang kecurian tidak berhak komplain ke pengadilan.
atau melaporkan si pencurinya. Walaupun tetap ketika ketangkap pencurinya dia harus mengembalikan, tapi dia tidak boleh dipotong tangan karena dia mengambil barang yang disimpan bukan pada tempatnya. Ini fikih. Dalam fikih itu dibahas. Dan ketika kita memahami ini ikhwatal iman, antum akan melihat tidak ada aturan undang-undang yang lebih benar melebihi kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Kalau ini dijalankan, subhanallah, ribuan maling bakal mikir, ya Allah, si fulan ketangkep dan kepotong tangan. Ya, ada pengumumannya di media, si fulan dipotong tangan, dia akan pelajaran seumur hidup, tangannya hilang karena dia mencuri. Calon-calon maling lainnya akan mikir, ya, dan itu akan memberikan keamanan yang luar biasa. Perampok dan yang lainnya itu akan berpikir bukan 1000 kali, jutaan kali ketika mereka mau melakukan aksinya, karena mereka akan melihat resiko yang sangat besar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat, memberikan keadilan seadil-adilnya untuk setiap umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Mereka yang hidup di dalam aturan ini, mereka akan mendapatkan keamanan yang luar biasa. Maka sampai Nabi SAW menyebutkan, nanti kamu akan melihat keamanan seorang wanita keluar dari Sana'a menuju Hadramut. Dia tidak takut apapun kecuali Allah atau takut atas serigala terhadap dombanya. Dan sebagian sahabat mengatakan, kami lihat hal itu. Itu terjadi. Keamanan yang luar biasa. Ini secuil ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dari keindahan dinul Islam, yang kalau kita mempelajari lebih dalam dan lebih dalam, misalnya ada syariat zakat. Syariat zakat itu memberikan kemaslahatan untuk orang-orang fakir dan miskin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agar setiap orang-orang yang diberi kelebihan harta mengeluarkan sebagian hartanya bukan untuk haknya mereka, tapi haknya fakir miskin. Allah memberi, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya, Allah memberi rizki kepada fakir miskin dari harta yang diterima oleh orang-orang kaya. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena kezalimannya sebagian orang-orang kaya tersebut yang tidak mengeluarkan haknya orang-orang miskin, sehingga terjadilah kemiskinan, terjadilah ketidakseimbangan di kehidupan dunia ini. Ini sekedar sebagian contoh-contoh kecil ikhwatal iman. Kalau jika kita mau terus mentadaburi, mempelajari kehebatan agama ini, antum akan semakin bersyukur kepada Allah dan semakin meyakini bahwa agama ini benar datangnya dari Allah dan menunjukkan Allah Maha benar. Semua apa yang Allah sampaikan adalah benar dan semua janji Allah adalah benar, bahwa jannah itu hak, nar itu hak, bahwa kiamat itu hak, bahwa hisab itu adalah benar, dan setiap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan ditempatkan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Jika dia masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dia masuk neraka adalah karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekilas tentang keindahan dinul Islam, dan ini materi yang sangat luar biasa luasnya dan penting sekali untuk dikaji dan dipahami, supaya apa? Seperti tadi di awal kajian Anda sampaikan, bahwa antum cukup menceritakan dan memahami keindahan Islam ini dan menyampaikan kepada orang lain yang belum tahu, supaya andai kata orang itu seorang muslim, semakin yakin dengan keislamannya. Kalau dia non muslim, supaya dia tahu. Seperti secuil contoh yang antum lihat di Qatar, peristiwa Piala Dunia ini. Mereka hanya menceritakan sedikit, Islam itu begini, Islam begini, membuat mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Wadillahil hamdu wal minnah. Ini mungkin kesempatan kita pada kesempatan malam ini. Ada soal jawab? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, baik, kalau tidak ada ikhwatal iman, kita cukupkan sampai di sini. Apa yang kita pelajari, aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.